dan momen di mana pahala dilipat gandakan. Jadi ini adalah saat-saat yang luar biasa ketika kita melakukan berbagai macam amal soleh. Dan ini juga hari Jumat, ini juga hari yang sangat mulia, kata Rasulullah, min khairi ayyamikum yaumal jum'ah, begitu ya. Jadi memang kita sebagai umat Islam ini patut bersyukur, patut berbangga, karena di saat umat orang-orang Yahudi gagal, Bani Israel gagal diberikan hari Sabtu, orang Nasrani gagal diberikan hari Ahad, maka kita, umat Islam, patut bersyukur karena hingga detik saat ini kita berhasil menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hari Jumat. Dan salah satu syarat atau salah satu sebab dikabulkannya doa adalah berdoa. Di salah satu hadis itu berdoa ba'da asar di hari Jumat. Wah, luar biasa sekali. Baik, ayah bunda, orang tua asuh dimanapun Anda berada, tentu saya tidak sendirian. Dari tadi sudah ada orang di sebelah saya, tapi nggak dikenalin gitu. Saya udah senggol-senggol kakinya gitu. Sabar dong ya. Beliau adalah sahabat saya sekaligus guru saya, Mas Yudi Suroto. Assalamualaikum. Mas Yudi sehat? Mas jangan tegang-tegang dong, santai aja. Kita kan udah kompak ini. Merah putih gitu. Agustus ya. Mas Yudi adalah branch manager Baitul Mal Munzalan Indonesia, cabang Yogyakarta. Sehat Mas Yudi? Ini capaian gerakan infak beras teman-teman di Munzalan luar biasa. Saya sering melihat teman-teman berseliweran di Jogja dan sekitarnya, angkut-angkut beras, kemudian banyak sekali kegiatan. Sebetulnya Mas Yudi, sebelum saya kupas lebih dalam, Mas Yudi, satu kalimat, apa yang membuat Mas Yudi betah bertahan? Sudah berapa tahun biasanya Mas Yudi kan terkenal suka pindah-pindah pekerjaan. Tapi kali ini Mas Yudi betah banget di Munzalan. Ada rahasia apa, Mas? Satu kalimat aja. Mas Iqbal, Bapak Ibu, pondok, saat para santri dan juga para pengasuh, di hari ini kita mengadakan satu program yang pertama. Ya. Nah, Mas Iqbal, jadi mengapa kok kita teman-teman di Paskas itu bahagia? Bahagia itu ya, sebetulnya kalimatnya itu dulu ya. Kita tenang bahagia, padahal dari sisi finansial ya itu pada banyak. Tapi ada sesuatu yang menurut saya betul seperti yang Mas Iqbal sampaikan, bahwa dulu kita banyak mengelana di berbagai bidang. Betul. Tapi setelah kita mendarat di Masjid Kapal Munzalan ini, kita benar-benar berlabuh di suatu tempat yang benar-benar mengajarkan kita pada suatu dua pola, bahwa kita itu menjadi santri yang harus terdidik, taat, dan terpimpin. Terdidik dan terpimpin. Kita pasca itu bukan sekedar relawan, karena relawan itu kadang rela, kadang melawan. Jadi kalau santri harus sambil melawan, dengan jadi dan harus siap belajar terus tanpa henti. Nah, itulah ruh yang membuat kita teman-teman itu, begitu saya yang usianya ada ya tentunya hampir mirip tadi ya. 11-12 ya, 1000. Itu apa ya? Tidak merasa tua. Iya. Karena semangat yang terus menerus. Apalagi kalau kita pas datang ke pondok, Masya Allah. Sesuatu hal yang nggak bisa kita beli, dan itu nggak saya temukan di dulu zaman saya. Jangan gitu dong. Jadi mengapa kalau ditanya mengapa saya, karena insya Allah ini adalah sebuah jalan dakwah yang luar biasa. Allah cari. Kita mengamalkan perintah Allah di surat Al-Maun, dan juga satu harapan besar teman Paskas itu ingin satu surga dengan Rasulullah. Allah karim, mudah-mudahan ya. Gini aja saya udah mau nangis loh, tapi presenter nggak boleh nangis ya, harus tetap. Nangisnya nanti aja. Yang jelas kalau kita setiap hari Jumat kan sebagai orang beriman kan dicas tuh setiap Jumatan. Tapi kalau teman-teman di Paskas ngecasnya hampir tiap hari tuh kayaknya. Ya, betul. Jadi kita tiap hari Paskas, setiap hari ada namanya SMK. Itu menggapai keberkahan, di mana Kiai Lukman itu selalu memberikan tas ke kita. Jadi itu yang membuat kita semakin banyak punya bekal untuk menghadapi hidup. Jadi di antara kehidupan yang luar biasa saat ini, setiap pagi kita mendapatkan asupan-asupan nutrisi tentang keimanan, alhamdulillah bisa membuat kita semakin tenang. Bahwa kita itu cukup tas saja. Apa itu tas, Mas Iqbal? Cuma Allah saja. Cuma Allah saja. Jadi ternyata yang selama ini membuat kita tuh gundah gulana dan sebagainya, karena kita berharap tidak sama Allah. Dan itu nggak disadari ya. Banyak sekali yang kita baru sadar, sangat sederhana, simpel memang. Kiai mengajarkan, tapi itu
itulah kehidupan. Ya. Oke. Nah, itu dia. Hidup. Kalau hidup makan, minum, tidur ya. Tapi kehidupan pas mau gitu ya. Iya. Jadi teman-teman di Munzalah ini nggak cuma di situ. Nah, ngomong-ngomong soal harapan, Allah berfirman waqalu ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan untuk berdoa sebanyak mungkin, sesering mungkin, karena ketika kita meninggalkan doa berarti kita termasuk orang yang sombong gitu ya, dan Allah benci gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong memang ada strategi khusus ya. Saya pernah dengar itu kalau kita ini kan hari-hari, ya saya lah ya, kalau Mas Yudi enggak lah ya. Saya ini kan misalnya banyak maksiat gitu kan. Kemudian kadang-kadang lisannya lepas, kadang-kadang matanya masih suka lihat yang haram gitu. Itu doa tuh kadang susah terkabul gitu, Mas. Nah, maka kita butuh wasilah begitu ya. Kita butuh perantara. Misalnya kita minta doa sama orang tua kita, sama orang-orang soleh, termasuk sore hari ini ada dua, yaitu orang soleh, guru-guru kita. Yang kedua, kita akan didoakan insya Allah sama ribuan santri. Harapannya apa sih, Mas, dengan acara ini? Karena ini pertama kali nih. Ya, jadi, momennya nih pas banget gitu. Ya, jadi saya yakin kami pasca juga meyakini bahwa ketenangan dan sebagainya yang timbul selama ini itu karena doa dari para karena kita sadar diri gitu loh, bahwa kita itu memang bukan siapa-siapa. Tangan kita dulu begitu banyak bermaksiat, mulut kita. Tapi dengan wasilah kita sekarang ini selalu bersamai para santri, para kiai, itu yang membuat kami tenang. Karena saya yakin itu doa-doa beliau, doa-doa para santri itu yang membuat kami tenang, bahagia. Tenang, bahagia, percaya diri, optimis. Rupanya karena doa-doa. Salah satunya yang istiqomah banget dari pondok pesantrennya Bunda Wiwin Muslimah. Assalamualaikum Bunda Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini beliau ini selalu muda, selalu segar ya. Umur nggak usah dipikir, nggak usah pikir umur. Masya Allah, ya, sehat panjang umur Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Allah karim. Ada berapa santri Bunda bersama Bunda di situ? Alhamdulillah, yang di Jogja ada 35, yang di Gunung Kidul ada 45, dan pengurusnya ada, semuanya pengurusnya ada 20, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah, Masya Allah. Termasuk yang di Jerakah betul ya? Iya, Jerakah ya yang Bunda di ya? Gunung Kidul ya, Jerakah. Di Gunung Kidul ya? ada 45. Masya Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan Bunda Wiwin tetap istiqomah, karena Bunda Wiwin ini salah satu kebanggaan di teman-teman Munzalah ya, teman-teman GIB Yogyakarta. Amin. Ini HP yang dipakai ini dibelikan dari Munzalah ini, dari Ustaz. Amin. Baik, juga bersama kita sudah ada guru-guru, ada Ustadz Solihuddin. Assalamualaikum Ustadz. Nanti beliau akan memberikan doa dan juga kultum. Juga Ustadz Nunu Nurrahim Al-Muhajir dari Pondok Ashkar Kauni Galur. Ya. Ustadz Solih dari Pondok Darul Firdaus. Sementara nanti kita akan mendengarkan kultum juga dari Ustadz Salim Afilah dari Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Baik, Mas Yudi, jadi sedikit singkat lagi, capaian GIB Yogyakarta sampai dengan tahun atau bulan ini, hitungannya. Alhamdulillah, kali ini bismillah karena atas insya Allah 2019 kita rebound. Itu baru awal kita mulai rebound itu hanya 3 pondok. Bahagiakan dengan alhamdulillah di saat ini di tahun 2024 ini sudah ada 300 lebih pondok yang membersamai kita dengan jumlah santri lebih lebih. Maaf ya, ini biar kelihatan kedengaran. Gimana teman-teman? Cek. Apakah sudah kedengaran? Kalau enggak pakai mic saya. Satu untuk berdua. Iya. Nah, gini kan keren. Baru kali ini saya diwawancarai oleh host Center Nasional. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita sudah bisa memberikan beras terbaik dari para orang tua asuh di lebih dari 300 pondok. 300. Oke, dengan menerima santri lebih dari 20. Kita baru mulai, Mas Iqbal, teman-teman semua, di capaian segitu baru mulai. Targetnya berapa sih? Karena memang fakta di lapangan di Jogja, di DIY ini cukup banyak pondok-pondok yang memang belum bisa kita support. Jadi kalau saat ini kita rata-rata di angka 40 ton per bulan, itu kita berharap
di angka berikutnya bisa di angka lebih dari 100 ton. 100 ton. Nah, Sudah ada belum GIB di tempat lain sampai 100 ton gitu? Kalau secara nasional, itu ada beberapa wilayah di Indonesia seperti GIB Bandung itu capaiannya sudah di. Saya pasangin ya Mas ya. Iya. Saya baik banget. Iya. Ya. Kita bukan namanya, nggak harus batal betul nanti ya. Jadi untuk di nasional GIB Bandung itu memang bisa nomor 1, dia bisa mengumpulkan lebih dari 120 ton dalam 1 bulan. Nah, kita berharap kebaikan-kebaikan yang teman-teman Bandung sudah jalani bisa kita tiru sehingga nanti di Jogja khususnya dan juga 3J wilayah amanah kita di Jogja, Jateng, Jatim itu nanti kita bisa membahagiakan sebanyak-banyak santri dan pondok-pondok. Mohon doanya Bapak Ibu orang tua asuh, para santri dan para pengasuh. Oke. Dan sampai dengan sore hari ini sudah ada 180 orang yang sudah join bersama kita semua dan ratusan santri yang ada di balik Zoom ya Mas Yudi, dan ini tentu orang tua asuh juga yang sudah bergabung. Ini sesuatu yang saya bangga sekali, bersyukur karena menjadi bagian dari GIB, bagian dari Munzalan, dan ini pertama kali kita adakan. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Dan apa yang disampaikan Mas Yudi tadi kita akan saksikan teman-teman orang tua asuh, cuplikan sedikit saja tentang kegiatan dari gerakan infak beras Yogyakarta. Silakan teman-teman diputar. Terima kasih orang tua asuh. Bahagia itu sederhana. Sesederhana makan es krim bersama orang-orang tersayang. Dan yang lebih bahagia lagi, melihat mereka bahagia, tertawa lepas. Ternyata bahagia itu menular. Memuliakan, melayani, membahagiakan mereka, berharap pahala itu mengalir untuk kedua orang tua kita. Dan apapun kebaikan yang dilakukan karena Allah, pasti dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu tadi salah satu kegiatan yang berhasil diimplementasikan oleh teman-teman dari Jakarta. Jadi banyak sekali yang sudah, dan orang yang meskipun tidak sering tapi termasuk orang yang pernah ikut ambil bagian dropping beras, dan itu benar-benar bikin saya susah diungkapkan dengan kata-kata ya. Saya ingin suaranya kurang jelas ya. Supaya mereka ngerti, ini loh apa yang terjadi, ini loh yang harus kita syukuri, banyak bersyukur ya. Baik. Nah, para peserta Zoom dan juga orang tua asuh yang sudah hadir saat ini, kita akan segera menyimak kultum dari Ustadz Salim Abdillah dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu, yang beliau juga saat ini sibuk sekali, tapi alhamdulillah sudah berkenan untuk ambil bagian dalam acara sore hari ini. Tafadhol teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul fadil, hadratul mukarramin, para guru kita, asatid kita, ulama kita, kiai kita, wabil khusus pembina GIB dan Paskas, guru kita Ustadz Luqmanul Hakim, juga guru kita Ustadz Sholihuddin Al-Hafid, para asatid lain yang berkenan bergabung di acara doa bersama ribuan yatim yang diselenggarakan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Rekan-rekan semua dari Paskas, rekan-rekan semuanya, jamaah, para muhsinin, para donatur, dan adik-adikku, anak-anak yatim yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun meskipun hanya secara daring, secara online dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan kita berhimpun. Setiap langkah yang ditempuh menjadi pemudah jalan kita ke surga. Setiap langkah yang ditempuh menaikkan derajat dan menggugurkan dosa-dosa. Dan duduk kita semua di tempat masing-masing tetap menjadi sumber agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah,
menyebut-nyebut nama kita dengan bangga pada makhluk mulia di sisinya, dan menjadikan kita dinaungi sayap-sayap malaikat yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah senjata kita sebagai seorang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Wa du'a'u wal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu adalah saripati dari ibadah. Cara kita mendekat yang paling mudah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara merasa berhajat, merasa perlu, merasa menginginkan sesuatu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Bagaimana sebagai hamba kita senantiasa merasa butuh kepada Allah, merasa berhajat kepada Allah, merasa memerlukan kepada Allah. Karena dengan itulah kita senantiasa menghadapkan wajah kepada Allah untuk berharap, untuk berdoa, untuk meminta. Dan inilah bedanya antara Al-Khaliq dengan makhluk. Allah, sang pencipta, suka kalau diminta. Kita, makhluknya, kalau diminta, meskipun awalnya seneng, bisa lama-lama makin merasa risih. Apalagi kalau mintanya terus-menerus, mintanya sering, mintanya macam-macam, gitu ya. Nah, Allah suka, cinta kalau dimintai, dan siapa yang tidak berdoa justru dihukumi sebagai orang yang sombong oleh Allah. Maka marilah kita berdoa dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Tidak ada tempat meminta terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai jalan untuk bermesra dengan Allah. Karena sesungguhnya berdoa itu bukan memberitahu Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita, sebab Allah itu Maha tahu. Maka berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar Allah ridhai, agar Allah berkahi apa yang dianugerahkannya, apa yang ditahannya, bahkan apa yang diambil dari kita. Bermesra dengan doa-doa, dengan pinta-pinta, dengan apa yang kemudian kita hajatkan kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim kita diajarkan kalau sesuatu yang tidak pernah kita minta, nafas, udara yang sejuk, sinar matahari, segala nikmat, kita tidak minta saja. Allah selalu minta, Allah selalu memberi, Allah selalu memberikan kecukupan untuk itu. Nah, pada yang kita minta, lebih-lebih pasti lebih besar lagi karunia-Nya. Yang tidak diminta saja pasti memberi, apalagi yang diminta pasti akan lebih baik lagi, bahkan lebih baik daripada apa yang kita minta. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh bala tentara Firaun, melarikan diri dari Mesir setelah membunuh orang. Berlari sampai ke negeri Madian. Lalu dia menolong dua gadis gembala yang hendak memberi minum ternaknya. Maka dia tidak berharap balasan kepada dua gadis itu, tapi setelah selesai dia duduk di bawah sebuah pohon, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan, aku sangat fakir. Para ulama mengatakan Musa alaihissalam sebenarnya lapar, hanya lapar saja, pengen makanan saja, tapi dia jaga adab kepada Allah, minta dengan kalimat yang indah, menyerahkan karunia terbaik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Maka Allah memberikan kepadanya ketika anak gadis dari lelaki saleh dari Madian itu datang menghampirinya, membawanya kepada ayahnya, dia mendapatkan perlindungan, dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan tempat tinggal, bahkan dia mendapatkan istri, jodoh, dan dia mendapatkan kenabian. Ketika kita berdoa, menyerahkan kebaikan itu kepada Allah, berserah kepada Allah, doa kemesraan dengannya, Allah memberikan yang terbaik dan bahkan jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Itulah doa sebagai senjata kita, doa cara kita bermesra dengan Allah, mendekatkan diri padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salim Afillah dari Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu atau PM3 gitu ya. Jadi ada 2 poin yang saya catat, tentu ayah bunda semuanya sudah juga mencatat. Yang pertama adalah kita selalu butuh sama Allah ya Mas Yudi ya. Jadi kita doa itu bukan karena Allah butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama Allah, dan Allah selalu suka hamba yang berdoa. Dan tadi kalimat yang menarik, berdoa bukan memberitahu Allah karena Allah Maha tahu.
Ya, berdoa adalah sarana kita bermesraan, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan sore hari ini teman-teman, tentu sekali lagi kita disaksikan oleh banyak sekali santri, ya, ada dari Al-Madinah Gunung Kidul. Assalamualaikum. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Kemudian ada mana tuh Mas Yudi? PPTQ Az-Zakiyah. Betul ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Ada juga dari Al-Falah, ya, Al-Falah. Assalamualaikum. Iya, ini santriwati semua. Santrinya mana nih? Nggak kelihatan ya. Coba dimaksimis dulu, teman-teman. Saya mau sapa santrinya nih. Ada nggak, Mas Pi? Coba ya. Ada 200 lebih yang hadir. Oh, itu ada dari Nurul Falah. Mana tuh, Mas? Banyu Soko. Betul. Banyu Soco. Klien. Aduh. Klien ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga dari Panti Asuhan Darun Najah. Masya Allah. Ada kantor pusat Ponpes Nuha. Allah karim. Sehat-sehat semuanya, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi jalan ilmu kalian semua dan doakan kami yang ada di sini ya. Biar selalu istiqomah. Baik, selepas dari Ustadz Salim Filah tadi dengan nasihatnya, Mas Yudi, kita masuk ke siapa nih enaknya nih? Ustadz Solih ya. Ustadz Solih. Assalamualaikum Ustadz Solih. Dari Pondok Darul Firdaus. Merdeka. Sudah pakai merah putih. Sama nih, cuman merahnya tuaan. Sesuai umur Ustadz. Di kantor. Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Langsung dari pondok ini, Ustadz? Iya. Allah. Dari studio pondok ya? Ruangan. Wah, saya harus ke sana nih kayaknya nih. Saya harus banyak mencari ilmu dari Ustadz Solih ya. Ustadz, tafadhol untuk menyampaikan nasihat kepada kami sekaligus doa pada sore hari ini. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ifafillah rahimani wa rahimakumullah. Pembina GIB Ustaz Lukman dan juga seluruh Paskhas dimanapun berada, para asatid pengasuh pesantren se-Jogja dan sekitarnya, Mas Iqbal, Mas Yudi, dan semua yang ada di studio maupun yang ada di majelis-majelis pesantren-pesantren yang sore hari ini mengikuti doa bersama ribuan anak-anak yatim yang kita banggakan. Terutama anak-anakku sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah, di hari yang luar biasa, dua kemuliaan dihimpun oleh Allah dalam satu waktu sekaligus. Kemuliaan bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah kemuliaan hari Jumat, bahkan menjelang terbenamnya matahari. Ini salah satu waktu yang sangat mustajabah. Saya dari tadi sangat haru dan juga jujur bergetar nih, badan saya bergetar. Betapa dahsyatnya Allah akan mengabulkan doa-doa yang akan kita amin insya Allah. Diamin oleh beberapa santri-santri yatim, bahkan kita yakin seyakin-yakinnya pintu langit akan terbuka untuk menyambut doa-doa yang insya Allah akan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua asuh yang dimuliakan oleh Allah, anda kelak dijanjikan oleh Rasulullah akan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku bersama dengan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, orang-orang yang begitu menyantuni mereka akan begitu dekat denganku di surga. Maka kami mohon, kami berharap kelak jika Anda begitu dekat dengan Rasulullah di surga, panggil kami, cari kami. Bisa jadi kami yang setiap hari mengasuh santri-santri kami belum sedekat itu dengan Rasulullah SAW. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di telaganya Rasulullah SAW di surganya Allah, surga Firdaus, surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Ustadz kita tadi, Ustadz Salim Afillah rahimahullah, begitu luar biasa di dalam memberikan motivasi kepada kita terkait dengan dahsyatnya doa,
kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya doa-doa kalian pasti akan aku kabulkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyabdakan, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau belum dikabulkan sekarang, maka doa yang ia panjatkan itu akan dibuka oleh Allah menjadi sesuatu yang menyelamatkan dirinya. Bahkan yang luar biasa, doa itu nanti akan disimpan oleh Allah sehingga kelak di surga ia akan melihat doa-doa yang dulu ia panjatkan begitu dahsyatnya. Sehingga seandainya dia tahu betapa doa itu kemudian diwujudkan oleh Allah menjadi amal salih yang begitu besar nilainya kelak di surga, maka mereka yang ada di dunia dahulu tidak berharap doanya dikabulkan di dunia, melainkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Maka kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri kita, dan semuanya tidak pernah berhenti berdoa. Jangan sampai kita berdoa ketika kita punya hajat, berdoa ketika kita butuh. Bahkan ketika kita merasa sudah berkecukupan pun tetap kita harus berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya doa itu adalah sarana kita bersilaturahim kepada Allah. Sarana kita bermunajat kepada Allah. Kadang Allah belum mengabulkan doa kita, bukan Allah tidak sanggup mengabulkannya. Bukan Allah enggan mengabulkannya, tetapi Allah ingin agar kita berlama-lama berdoa, agar kita tidak sesegera mungkin mengakhiri doa kita, tapi kita berdoa sebanyak mungkin, karena sesungguhnya semakin banyak permintaan kita, akan semakin banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Ustaz Salim juga mengatakan, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah, bahkan sebaik-baik ibadah. Sebagaimana kita sholat dari takbiratul ihram sampai kemudian kita salam, ini semua adalah doa, doa. Baik sebagai pujian kita kepada Allah maupun permohonan untuk diri kita sendiri. Memohon ampunan, memohon rizki, memohon kesehatan, memohon keselamatan, memohon kelapangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita berhenti berdoa. Walaupun kita merasa sudah berkecukupan, tapi tetap kita harus berdoa kepada Allah. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, doa yang kalian panjatkan untuk saudara kalian bidhahril ghaibi, tanpa pengetahuan orang yang kalian doakan, itu adalah doa yang mustajabah. Maka tidak perlu kita tahu apakah kita sudah didoakan oleh anak-anak asuh kita. Tidak perlu kita tahu kapan mereka mendoakan kita. Bahkan anak-anak kita tidak perlu mengabarkan, saya sudah mendoakan, saya saat ini sedang mendoakan. Tidak perlu. Justru ketika kita berdoa, mendoakan seseorang tanpa pengetahuannya, itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Karenanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan pernah menyebut nama sendiri. Sebut guru-guru kita, sebut nama orang tua kita, sebut nama orang tua asuh kita, sebut nama sahabat-sahabat kita, atau siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kita. Karena sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya kelak adalah orang yang paling banyak berdoa ketika di dunia. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan itu nanti akan diubah oleh Allah menjadi keselamatan, atau disimpan oleh Allah sehingga nanti ketika kita benar-benar membutuhkan, maka tanpa kita minta Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kepada kita. Sehingga tidak heran di dalam Al-Quran begitu banyak kita menemukan doa-doa yang diabadikan oleh Allah dari para nabi-nabinya. Dari mulai doanya Nabi Adam alaihi salam yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai doanya Nabi terakhir, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum lagi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Termasuk doanya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, dan semuanya. Bahkan doanya Maryam, doanya Bunda Aisyah, semua ada di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala
abadikan agar kita baca, agar kita teladani. Karena sesungguhnya doa-doa yang mereka panjatkan itu adalah doa yang mustajabah, doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dengan doa itu sudah pasti terkabulnya karena doa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan doa itu adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para nabi-nabi yang lainnya. Maka yang luar biasa, doa itu tidak mengharuskan dari Al-Qur'an. Doa itu tidak mengharuskan berbahasa Arab. Doa itu tidak mengharuskan dibaca di masjid. Doa itu tidak mengharuskan dibaca dalam keadaan kita suci sekalipun. Bahkan kita berdoa ketika sedang di jalan, berdoa ketika di sawah, berdoa ketika kita sedang di atas kendaraan, atau berdoa ketika kita sedang di pasar. Maka tempat-tempat dimanapun, juga waktu kapanpun itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Karena sesungguhnya doa ini tidak terikat oleh waktu dan tempat. Kecuali memang ada dalil yang menjelaskan anjuran untuk memaksimalkan doa di waktu-waktu tertentu. Misalnya di penghujung hari Jumat seperti ini, di sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah, ketika kita selesai sholat atau bahkan di dalam sholat, termasuk pada saat kita berada di suatu tempat-tempat tertentu, misalnya di majelis ilmu, doa di multazam, doa di raudhah, doa di masjid, dan lain sebagainya. Atau ketika turun hujan bahkan. Ada begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu dan tempat yang mustajabah. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang diamanahi oleh keluarganya Imran untuk menjaga Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Cukup lama Nabi Zakaria berdoa, memohon kepada Allah agar segera dikaruniai keturunan. Sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas shalihin. Kalau doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria Allah abadikan di dalam surat Ali Imran ayat 83. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria ini tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Bukan berarti Allah enggan mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Tapi Allah ingin berlama-lama mendengar doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Serta Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran Nabi Zakaria dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Zakaria alaihissalam menjumpai Maryam, di dalam kamarnya Maryam ditemukan begitu banyak buah-buahan. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Dari mana semua ini?" Maryam mengatakan, "Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Buah-buahan ini berasal dari Allah. Dialah yang maha memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di tempat itulah Nabi Zakaria alaihissalam kemudian berdoa. Fanadathul malaikah. Pada saat doa itu belum juga selesai dipanjatkan, malaikat datang untuk membawa pesan dari Allah bahwa doanya Nabi Zakaria sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang doa bisa kita panjatkan kapanpun. Doa bisa kita panjatkan dimanapun. Tapi dengan kita mengetahui kapan waktu mustajabah untuk berdoa dan di mana tempat doa-doa itu begitu mustajabah, maka dengan doa yang kita panjatkan di tempat itu serta di waktu itu lebih besar terkabulnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sia-siakan di penghujung hari Jumat ini. Kita berdoa, bersungguh-sungguh dalam doa, meyakini akan terkabulnya doa, serta doakan orang lain. Bisa jadi doa yang kita panjatkan untuk diri kita sendiri belum kunjung dikabulkan oleh Allah karena masih banyaknya dosa-dosa kita, masih banyaknya kemaksiatan kita. Tapi doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita, doa yang kita panjatkan untuk guru-guru kita, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengamini doa-doa kita itu mengatakan, walakal mislu, bagimu juga akan mendapatkan apa yang engkau panjatkan. Maka jangan pernah kita berdoa hanya untuk diri sendiri. Sertakan guru-guru kita, sertakan orang tua kita, sertakan sahabat-sahabat kita, sertakan orang-orang yang menjadi jalan kebaikan kita, yang tidak bisa kita sebutkan betapa banyaknya mereka di dalam membantu kita. Maka insya Allah
doa yang kita panjatkan yang di dalamnya ada menyertakan nama-nama orang yang kita doakan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti berdoa dan selalu mendoakan tanpa diminta. Jangan nunggu diminta baru kita doakan. Tanpa diminta pun doakan yang terbaik untuk mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Salihuddin dari Pondok Darul Firdaus atas nasihat yang luar biasa Mas Yudi. Apa Mas Yudi kira-kira yang menginspirasi Mas Yudi kalimat dari Ustaz tadi? Kalau diterus-terus menangis ya. Ustaz Salih, jazakallah. Ini tadi sentuhan buat saya pribadi bahwa terlalu banyak dosa dari saya, maka doa ini jadi terhambat. Tapi Allah sudah janji pasti dikabulkan ya Ustaz ya. Dan kemudian yang saya tertarik tadi, doa itu akan menjadi keselamatan dan akan dikeluarkan di saat-saat kita butuh. Gitu Ustaz ya. Saya jadi ingat kisah ketika seorang pedagang yang mau dibunuh oleh perampok, kemudian doa dari surat An-Naml itu ya. Kemudian datanglah malaikat dan menolong seketika. Barangkali Ustaz ya. Doa yang tersimpan. Doa yang tersimpan. Doa yang tersimpan. Masya Allah, itu kosakata baru, mohon izin saya simpan di folder saya Ustaz. Doa yang tersimpan ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Solih, salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Dan doakan kami semua mudah-mudahan istiqomah di GIB ini, di Munzalan Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Yudi dan juga ayah bunda semuanya, orang tua asuh, orang-orang baik yang ada di forum ini, sudah ada 230 orang yang sudah hadir bersama kita sore ini. Dan sekali lagi ini adalah acara perdana yang mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan dan bisa menjadi barokah untuk kita semua, karena sekali lagi doa dari anak-anak yatim, dari para penghafal Quran itu senantiasa kita butuhkan. Dan ini Mas Yudi, sudah ada yang mengirimkan kepada kita, kepada redaksi kita, dan sudah dibacain ya Mas Yudi, dari orang tua asuh di Sleman. Oh ya, doa-doa yang sudah masuk, ayah bunda para orang tua asuh, ini sudah di-print oleh teman-teman panitia, kemudian sudah disampaikan ke pondok-pondok. Begitu ya, Mas ya, sudah disampaikan ke pondok-pondok untuk nanti insya Allah akan didoakan, akan diaminkan oleh dan juga kiai. Ini saya bacakan dulu Mas Yudi yang Mas Yudi yang panjang nanti ya. Iya dong, saya sudah banyak ngomong, Mas Yudi diem aja dari tadi ya. Dari salah satu orang tua asuh di Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segera diamanahi keturunan, lunas hutang riba, diberikan rezeki yang berkah, selamat dunia akhirat, dan masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sudah didengar oleh para santri. Boleh diperlihatkan ya, nanti teman-teman boleh lihat sendiri, banyak sekali santri-santri, banyak juga kiai yang mendoakan kita semua. Mas Yudi, orang tua asuh di Yogyakarta. Beliau mohon didoakan agar bisa dipersatukan dengan jodoh terbaik. Masya Allah, amin ya Allah. Wah, itu panitia di belakang, amin semua ini. Iya, jomblo-jomblo ya. Masya Allah. Waktu terbaik dengan cara yang terbaik. Syaratnya satu, mau. Ditambahin. Oh, syaratnya satu. Gini, kurang kencang. Oh. Mas Didi suaranya pelan banget terus sih. Diistiqomahkan dalam ketaatan dan kebaikan. Ya. Semoga Allah meridhoi segala urusan dan hajat baik kami keluarga. Amin. Kita dimampukan untuk mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabb. Kita Insya Allah. Saya lagi nih ya, orang tua asuh di Tangerang. Oke, good. Ya Allah, keluarga kami selalu memberikan keluasan rezeki yang berlimpah, berkah dan buahnya juga aminkan. Masih juga gitu ya. Kesehatan, panjang umur, berkah, bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin. Masya Allah, ada yang amin langsung. Amin. Yes, carry ya. Amin ya, amin. Amin ya Allah. Kami memohon ampunan ya Rob kita semua dosa. Amin.
Enggak nyampe bacanya. Atas semua dosa kelalaian kami, dinaikkan derajat kami, diberikan solusi setiap masalah kami dan usaha dan semua karyawan kami jaya makmur sejahtera. Amin. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi harapan dan ini insya Allah tidak sia-sia seperti kata Ustaz Solih tadi, bahwa ini doa yang tersimpan, kalau tidak dikabulkan sekarang, insya Allah next atau di saat-saat kita membutuhkan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ya, jangan-jangan ini nanti menjadi pemberat di mizan doa kita. Ternyata bisa juga ya Mas Yudi ya. Oke, sekali lagi ini yang ada di meja saya hanya 3 doa saja. Tapi jangan khawatir, untuk ayah bunda yang sudah berdoa kepada kami sudah disampaikan oleh teman-teman Paskas ke pondok-pondok pesantren. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke acara inti dari rangkaian acara kita, yaitu kita akan doa bersama, kita akan berdoa, kita akan mendoakan, dan juga kita akan didoakan oleh ribuan santri yang hadir pada sore hari ini. Kita akan bersama Ustadz Nunu Nur Rahim Al-Muhajir dari Pondok Ashkar Kauni Galur. Assalamualaikum Ustadz Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bersama santri juga tuh kayaknya ya. Betul, alhamdulillah di belakang kami santri-santri penghafal Quran Ashkar Kauni. Oh, insya Allah. Itu ya khusus yatim atau bukan Ustadz Ashkar Kauni? Bukan ya. Bukan. Okay. Masya Allah. Tafadhol Mas Kuron Ustadz. Kami butuh nasihat sekaligus doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ikhwatana liman rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini di bulan Muharram, di hari yang istimewa, hari Jumat, bila tangan tak lagi punya puasa, maka berdoa sesuatu yang niscaya. Mari sejenak kita tundukkan hati kita, munajat pada Rabbul Izzati, agar permasalahan hidup ini Allah segera memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Rahmatilah dalam semua gerak dan langkah kami, ya Rabb. Amin. Amin. Ya Allah, ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima taubat. Kami sadar ya Rabb. Kami sadar ya Rabb, kami bergelimang dosa. Kami sadar ya Rabb, kami bergelimang dosa. Kami bergelimang maksiat kepada Engkau ya Rabb. Banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami jalankan. Banyak larangan-larangan-Mu yang masih kami kerjakan ya Rabb.
Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, Cita-citamu ya Allah. ibu kami susah di atas susah. Mereka mengandung kami, sakit di atas sakit. Mereka melahirkan kami, ya Allah. Susah mereka merawat kami, mendidik kami, mentarbiah kami. Ada di antara ibu kami yang telah meninggal, ya Allah. Kami belum sempat berbakti, berkhidmat kepada mereka, ya Allah. Belum sempat berbakti kepada mereka, ya Allah. Belum sempat membalas budi baik mereka, ya Allah. Ketika mereka masih hidup, kami sering hilap melukai hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ini kami anaknya, ya Allah, sedang berdoa memohon kepada Engkau, ya Allah. Lapangkan kubur ibu-ibu kami, ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur-Mu, ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur-Mu, ya Allah. Mereka sudah susah di dunia. Mereka sudah susah di dunia, ya Allah, karena kami, karena mendidik kami. Jangan lagi Kau susahkan mereka di akhirat, ya Rabb. Jangan lagi Kau susahkan mereka di akhirat. Ya Allah, di antara kami ada juga ibunya yang masih hidup, ya Allah. Berkahi mereka, sempurnakan keimanan ibu kami, ya Allah. Berikan ibu kami keistiqomahan dalam beribadah dan beramal saleh kepadamu. Ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Mudahkan semua urusannya, ya Allah, ya Rabbul Izzati. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Ada di antara ayah kami yang sudah meninggal. Susah mereka mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Pergi pagi, pulang petang. Kadang mereka hilap barang haram, mereka bawa pulang, ya Allah. Semata-mata untuk menyenangkan kami, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah. Maafkanlah kesalahan dan dosa ayah-ayah kami, ya Allah. Mereka sudah susah di dunia. Mereka letih di dunia, ya Allah, demi kami. Jangan lagi Engkau susahkan mereka di kubur-Mu, ya Allah. Jadikan kami anak yang saleh. Jadikan doa kami dapat menyelamatkan mereka dari azab akhirat-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami ada yang ayahnya masih hidup, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Amin. Sehatkan ayah kami, ya Allah. Amin. Istiqomahkan dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Berikan kemampuan untuk beramal saleh, ya Allah. Mudahkan segala urusannya. Mudahkan urusan mencari nafkah untuk kami dan keluarganya, ya Allah. Berkahilah. Berkahilah ayah kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Engkau telah memberikan amanah yang besar kepada kami. Engkau telah berikan kami istri. Engkau berikan kami anak. Engkau berikan kami suami. Ya Allah, amanah ini sungguh berat. Karenanya kami mohon pertolongan kepadamu, ya Allah.
agar kami dapat membimbing mereka kepada kebaikan di jalan-Mu, ya Allah. Jadikanlah istri, suami, anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat kelak. Sebagai penyebab kemudahan kami memasuki surga-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan istri, suami, dan anak-anak kami penghambat memasuki surga-Mu. Ya Allah, lahirkanlah dari kami anak-anak yang saleh, salihah, ya Allah. Yang memudahkan kami memasuki jannah-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau lahirkan dari kami anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang mendurhakai-Mu, ya Allah. Anak-anak yang mendurhakai Nabi-Mu. Anak-anak yang menghalangi kami dari surga-Mu. Anak-anak yang akan menyeret kami orang tuanya ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Rabbana, lahirkan dari kami anak-anak yang saleh, salihah, alim, alimah, da'i ilallah wa da'iyah, hafidhatul Quran, ya Allah. Jadikanlah mereka, anak-anak kami, senantiasa menyebut-nyebut nama kami dalam setiap doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau ajarkan kami Al-Quranul Karim. Engkau ajarkan kami sunnah-Mu. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran dan sunnah-Mu, berkahi kehidupan kami, ya Allah. Berikan rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan iman dan Islam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Karuniakanlah kepada kami keluarga sakinah, warahmah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jika di antara kami ada yang belum dipertemukan dengan jodohnya, ya Allah, bermudah dan berkahilah dalam menjemput jodohnya. Kelak, berkahilah keluarganya. Ya Allah, ya Rabbana, jika di antara kami ada keluarga yang belum dianugerahi momongan, berikanlah keluarganya dengan lahirnya anak-anak yang salih salihah sebagai penyejuk hati keluarganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka al-barakata wal istiqamah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi kami, berkahi para paskas, ya Allah, berkahi para donatur, ya Allah, berkahi para orang tua asuh kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikanlah keistiqomahan kami dalam kebaikan, dalam amal saleh, dalam meniti jalan Engkau, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya syafi, ishfina, ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, sembuhkanlah ya Rabb penyakitnya. Sembuhkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah ya Rabb penyakitnya. Ishfina syifaan la yughadiru saqama. Dengan kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Ya qadiyal hajat, iqdi hajatana wa yassir umurana. Cukupkan ya Rabb segala hajat kami. Cukupkan ya Rabb hajat-hajat kami. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang punya hutang, terlilit hutang, terlilit pengeritan, berilah kami kemudahan untuk melunasinya, ya Rabbal Alamin. Kayakan kami dengan yang halal, kayakan kami dengan yang halal, ya Allah. Tuhai Zat kaya. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, melimpah dan berkah. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami hati yang dermawan, ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang dermawan, jiwa yang senang berbagi. Mudahkan urusan bisnis kami, ya Allah. Jadikanlah ikhtiar dan bisnis kami menjadi wasilah untuk lebih dekat dengan-Mu dan beramal saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh rahmat. Pertemuan yang mengikat hati-hati kami untuk taat kepada-Mu, ya Allah.
ikatannya kami ya Allah. Amin ya Allah, istajikanlah ya Allah. Abadikanlah kasih sayang di antara kami ya Allah. Penuhilah kehidupan kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Hidupkanlah kami dengan ma'rifat kepadamu ya Allah. Matikanlah kami dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Rabbal Alamin. Jadikanlah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamamu. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nunun Rahim Al-Muhajir dan sahabat-sahabat dari Pondok Asyir Kauni Galur. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada sore hari ini Allah ijabai ya Mas Yudi ya. Dan ini menjadi salah satu penyemangat kita semua bahwa ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kita orang-orang beriman tidak akan pernah lepas dari doa. Ya, doa kita adalah senjatanya orang-orang beriman. Baik, Mas Yudi, ada yang ingin disampaikan sebagai penghujung acara, Mas Yudi? Terakhir. Ya, yang pertama terima kasih sekali kepada para ustadz, pengasuh pondok, dan juga adik-adik, sahabat, santri-santri yang sudah berkenan berdoa, mendoakan pada sore hari ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari 1 jam kurang lebih ini Allah ridho, Allah berikan ampunan kita dan Allah berikan hajat-hajat kita. Dan sekali lagi mohon doanya kami Paskas seluruh Indonesia bisa terus bergerak, menggerakkan dan bertumbuh bersama untuk bisa terus memuliakan para santri-santri yatim dan penghafal Quran, karena kami sadar bahwa kami Paskas ini adalah hamba-hamba yang masih banyak belum berdosa. Sehingga kami butuh amal soleh ini dan kami juga butuh doa-doa dari para kiai dan para santri-santri. Matur nuwun, sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita jumpa di lain waktu lagi Mas Iqbal dan Bapak Ibu pengasuh pondok, Bapak Ibu kiai dan para sahabat-sahabat santri semua. Dan insya Allah kita pun akan selalu bertemu ketika kita datang ke pondok silaturahim, dan yang paling penting walaupun jauh di mata tetap selalu dekat dalam doa. Jazakallah Mas Yudi, dan sebentar saya pasang dulu ya. Baik, orang tua asuh dan juga ada sesi foto bersama, Masya Allah. Ya, sebelum saya closing, foto dulu ya. Baik, silakan di kamera di on-kan dulu. Ini tadi saya mau nangis, cuman saya tahan loh Mas Yudi. Kalau sudah ingat ayah, ingat ibu, ingat anak-anak, istri juga, pengennya tuh nangis gitu. Betapa banyak kita dosa sama mereka ya, Mas Yudi ya. Allah, silakan. Ya, baik. Sudah ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Geser. Cukup? Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, ayah bunda, orang tua asuh, dan orang-orang baik yang budiman yang hadir pada pukul 4 hingga jam 5 lebih pada sore hari ini. Doa bersama ribuan sahabat yatim dan penghafal Al-Quran sudah kita laksanakan. Alhamdulillah atas izin Allah, atas doa dari Anda semua, acara berlangsung dengan baik, dengan aman. Allah mudahkan, Allah perlancar sinyalnya, ya, sehingga kita bisa mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, juga mendengarkan doa dari guru-guru kita. Terima kasih Ustadz Salim Alfilah, terima kasih Ustadz Solihuddin, Ustadz Nunun Rahim, semua guru, semua ustadz, semua kiai yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan yang jelas terima kasih jazakumullah khair kepada santri yang hadir, juga teman-teman menghafal Quran, anak-anak yatim di seluruh pondok pesantren yang menjadi binaan dari gerakan infak beras, dan juga teman-teman Paskas.
sekali lagi doakan kami semuanya, mudah-mudahan istiqomah selalu, dan selalu saya ingatkan sekali lagi bahwa doa-doa yang sudah dikirimkan oleh ayah bunda semuanya, insya Allah akan diaminkan, insya Allah akan didoakan oleh teman-teman di pondok pesantren hadir pada sore hari ini maupun yang offline, begitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Yudi, terima kasih salam untuk keluarga, dan saya Iqbal Faiz mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.